Hai Ce, makasih Ce udah nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Rani, Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, terima kasih sudah join. Yuni, halo Yuni. Assalamualaikum. Makasih udah join. Ini bling-bling filternya. Ih, oke. Waalaikumsalam. Kita tunggu Brinet join ya. Waalaikumsalam, Mbak Dian cantik. Masya Allah. Kapan kita live lagi, Mbak Dian? Kita bahas apa ya, Mbak Dian ya? Mudah-mudahan ada rezeki waktu, kesempatan buat eh, duet lagi kita, Mbak. Halo Om Pram. Terima kasih semua yang udah join. Brinetnya mana ya? Semangat. Makasih Om Pram. Bismillah. Udah ada nih Brinetnya. Halo Mama. Suamiku ada nggak? Hai. Assalamualaikum. Si Gelis apa kabar Damang? Gimana, Teh Wilma sehat? Ya seperti yang dilihat sehat banget kan? Sehat banget dengan kesuburan badan ini. Oh, Pastinya kan jadi representatif kalau aku sehat. Sehat banget. kali parah. Uh, Kenapa ini ya? Terlihat Suaranya glowing putus-putus. sekali. Ini pakai filter biar kelihatan Oh, glowing. oh bisa ya pakai filter ya. Bisa, Net. Bisa Aku juga dong. coba-coba tadi. Nah, kan? Ya kan? Emang dasar filter ini menipu ya. Tuh. Aduh, ya Allah. Tapi Net mah dasarnya udah gelis ya. Mau pakai filter jadi Bye. tambah gelis ini. Bye. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah ya. Sibuk ya? Lagi sibuk apa, Net? Ah, gini aja lah, biasa lah. Praktek aja paling. Masya Allah, hebat. Ih, rame terus ya BDC-nya. Alhamdulillah, Teh. Alhamdulillah. Sukses banget Iya. kayaknya Side Talk ini ya. Sampai ada Eh, di YouTube. Kemarin nonton di YouTube, wah keren ternyata. Ngebahas tentang bisa psikologi aja. perkembangan anak gitu ya, Teh Wilma. Ini juga Oh, nanti izin ya. Nanti aku download rekamannya terus aku upload di YouTube. Boleh ya, Net ya? boleh banget, Biar Teh lebih Wilma ya. bermanfaat. Deh. Senang justru Biar malah. lebih bermanfaat. Jadi yang nontonnya luas gitu, nggak terbatas gitu. Banyak yang bisa lihat dan apa dapetin dari ilmunya Inet. Oke, oke. Teh Wilma, ini ada banyak yang komen suaraku kecil sebentar ya. Mau bawa Oh, oke dulu oke. headset kali ya. Oke, mangga mangga. Suaranya kecil. Oh iya, Inet suaranya. Inet suaranya kejauhan katanya. Halo semuanya, terima kasih udah nonton, udah join. Mudah-mudahan apa yang hari ini akan di-share bermanfaat, bisa memberikan sesuatu yang apa ya, yang berguna
Jadi berkah, amin. Opi, halo Opi. Oke. Oke, aduh, maaf ya, jadi menghambat nih. Enggak. Di aku sih suaranya jelas, Net. Oke, ini kali ya, Bismillah. Oke, Bismillah. mudah-mudahan kali ini suaranya sudah lebih bagus. Lebih clear. Lebih clear dan ya? lebih besar. Ya, oke. Siap nih, Oke, kalau gitu. Ini sebelumnya Bu Wilma kali ya, Bu Wilma. Aduh. Gak usah. Gak mau ya, gak usah formal. Gak mau. Ntar ketahuan tuanya. Gak mau, ini aja dimudah-mudahin tapi gak muda. Inet. Gimana nih sebelumnya Bu Wilma? Hatur nuhun ya. Hatur nuhun Inet, dok ada Dokter Brinet udah mau berpartisipasi nih buat kita ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Sama-sama, sebelumnya seneng banget. Seneng banget. Masya Allah, ini Brinet itu luar biasa ya. Kalau teman-teman tahu, perempuan yang bukan multi talented lagi, udah super talented, selebriti juga. Kalau boleh di-share, Inet ini ya salah satu pemenang ajang bakat gitu ya, Indonesian Idol tahun berapa, Net? Tahun 2006, tapi bukan pemenangnya, Teh Wilma. Ima bukan pemenangnya. Finalis ya, Net? Atau apa, Net? Tapi kan luar biasa. Berapa besar waktu itu, Net? Alhamdulillah. Waktu itu sampai 8 besar. Ih, Masya Allah, hebat banget. Itu kan dari ribuan kan. Bagi zaman dulu ngantrinya sampai luar-luar. Ih, hebat banget. Oh, iya, benar. Kalau ngantrinya sih iya. Ya tapi bener, Inet ini tuh jago nyanyi, jago sepedahan ya. Kalau meriksa ngotak-ngatik hobi aja udah nggak usah. Jadi, ikut komunitas juga ya, Net ya? Ya, ada beberapa komunitas juga. Masya Allah. Alhamdulillah sih. Ya maklum lah, ini kelebihan energi gitu loh, Teh Wilma. Jadi harus kelebihan energi harus disalurkan, bener ya. Tapi tepat kan ya. Ibu seorang punya anak satu juga ya, Net ya. Laki-laki, Masya Allah, kasep lagi. Suami istri dokter gigi dua-duanya, yang kebetulan suaminya Inet itu sahabat saya dari SMP ya. Terus udah gitu ternyata Inet ini juga saudara ya, Inet, walaupun jauh dari Nini Aki gitu ya. Ternyata masih bersaudara. Masya Allah. Dan baru tahu udah gede gitu. Makanya perlu banget silaturahim sebenarnya ya. Iya, betul Teh Wilma. Aduh. Oke, sambil nunggu nih yang join. Oke, makasih banyak sebelumnya yang join. Hari ini tuh kita mau bahas tentang satu topik atau satu tema yang menarik sih menurut saya. Dan tentunya betul yang Inet bikin di caption gitu ya. Ini tuh jadi dilema buat para orang tua gitu ya. Dari dulu bahkan, bukan hanya sekarang aja gitu kan. Dari dulu sampai sekarang ini tuh jadi dilema gitu. Susah banget kayaknya ngajakin anak ke dokter gigi, ya nggak sih? Ya, kayaknya tuh di pikiran anak-anak tuh, ih dokter gigi tuh nyeremin gitu ya, dokter gigi tuh gimana belum lagi suara alat-alatnya itu loh, Net ya, yang sekarang sih katanya udah lebih smooth ya karena lebih canggih gitu ya. Kalau dulu kan tok tak gitu ya. Luar biasa. Jadi sebetulnya di hari ini kan excited banget ya. Aku excited banget nih, Teh Wilma, karena jarang banget biasanya kolaborasi dokter gigi itu dengan psikolog, gitu. Khususnya psikolog dengan psikolog, khususnya untuk ngebahas tentang hal-hal yang satu berkaitan dengan medis banget, yang satu berkaitan dengan istilahnya mental health atau apa sih sekarang lagi trending namanya tuh gitu ya. Makanya wah, ini Teh Wilma ini seorang psikologis yang karena memang concernnya di tumbuh kembang anak juga gitu ya. Kayaknya akan expert ngebahas dari segi mentalnya anak juga gitu. Mudah-mudahan sharing-sharing kita bisa bermanfaat ya, Teh Wilma nih buat yang nonton live
IG nonton. hari ini. Iya. Amin, amin banget dan sesuai ekspektasi ya, walaupun nggak sesuai banget, tapi setidaknya ada lah ya yang kita kasih gitu buat yang nonton gitu ya. Oke. Dan ini temanya perlukah orang tua memaksa anak ke dokter gigi bila anak merasa takut gitu ya. Tapi sebelum ke sana gitu, sebelum kita bahas ke sana nih Net, aku juga pengen tahu sih sebagai seorang ibu gitu. Sebagai seorang ibu tentunya yang punya 4 anak gitu ya, di usia yang masih belia luar biasa ya, semuanya masih di balita gitu, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu ya, sama ini juga. Nah, ini kan kita kadang terutama di Indonesia sih ya, awareness tentang kebutuhan gitu ya, merawat kesehatan dini sedini mungkin tuh kan belum meluas gitu ya, artinya semua orang tuh belum punya awareness ke situ gitu. Nah, sebenarnya ini juga yang mau ditanya si Net gitu ya, sebelum kita masuk ke temanya, ada nggak sih usia ideal anak untuk pergi kalau merawat gigi? Tentunya mungkin ya dari lahir gitu ya, dari dini juga harus gitu ya, tapi untuk pergi ke dokter gigi gitu ya, untuk ke dentist gitu ya, untuk memeriksakan kondisi giginya, itu sebenarnya ada nggak usia idealnya? Kalau usia ideal, dikatakan usia ideal buat anak gitu ya, kalau secara teorinya setiap usia itu sudah idealnya gitu dari gigi pertama anak tumbuh. Tapi untuk para orang tua, supaya lebih mudah diingat gitu, bisa membuat quote sendiri. Misalnya, untuk anak itu dari kecil sudah dikasih mindset ulang tahun pertama itu sama dengan kunjungan pertama ke dokter gigi. Jadi misalnya my first year is my first dental visit misalnya, atau going to the dentist misalnya gitu. Jadi sebaiknya dari usia, kenapa dari usia 1 tahun gitu kan? Karena pada usia 1 tahun itu rata-rata adanya tumbuh gigi pertama nih pada anak gitu kan. Kemudian anak kan masih polos ya gitu. Mereka secara aspek psikologisnya tuh belum mengenal apa itu rasa takut, apa itu bahagia gitu. Masih plain kalau nggak salah ya, ini dari kacamata awamnya, sotoinya dokter gigi gitu. tapi mungkin dari teman-teman tuh yang melengkapi kali ya, di usia 1 tahun itu sebetulnya aspek psikologis anak itu betul atau tidak seperti itu, tapi dari literatur itu kenapa di usia 1 tahun, karena ya itu ke tumbuh pertamanya gigi pada anak salah satunya, kemudian anak mulai dikenalkan sebetulnya utamanya dengan suasana di dokter gigi gitu, karena kan kalau dokter gigi semua tentang alat gitu, kaitannya tentang alat. Kita bukan kayak dokter anak yang bisa ngobrol sama anak tanpa alat untuk tindakan misalnya gitu. Kalau di dokter gigi kan pasti harus pakai kaca mulut dan lain-lain. Nah, sebetulnya itu yang membuat dental fear kalau misalnya kita sebagai orang tua agak telat untuk mengenalkan suasana kedokteran gigi itu pada anak. Sebenarnya itu sih, tapi syukur-syukur nih anaknya soleh dan soleha gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, itu di usia dewasa ketika datang ke dokter gigi anaknya tidak takut, it's a gift kalau kata saya. Karena kalau menurut pengalaman saya praktek, kebanyakan anak-anak itu memang tidak mau ke dokter gigi itu karena takut ya, Wilma. Gitu. Jadi yang kita tidak tahu what kind of fear yang mereka rasakan gitu di pikiran mereka. Apakah rasa ketakutan seperti melihat sesuatu, atau takut sakit, atau takut terjadi ketidaknyamanan yang berlebihan untuk mereka. Nah, sebetulnya kan kita nggak bisa tahu ya, anak itu misalnya jenis ketakutannya yang mana sih, walaupun kita sebagai orang tua kayaknya kita kenal banget nih sama anak kita gitu kan. Tapi sebenarnya actually kayaknya sih nggak tahu gitu, makanya kadang banyak terjadi kasusnya kalau di tempat praktek nih, orang tua itu jadi ketika di tempat prakteknya gitu, maksudnya ketika anak mau tindakan, anaknya menolak untuk dilakukan perawatan, tapi orang tuanya memaksa gitu. Jadi konflik itu terjadi di antara orang tua dan anaknya sendiri. Kadang jadi
kita sebagai dokter gigi Kikuk kan ya. Gimana ya gitu. Karena di sisi lain tentunya orang tua juga belum bisa menyerahkan 100% tindakannya kepada dokter gigi kan gitu. Jadi tindakan anak di kedokteran gigi itu sebetulnya adalah 50% dari anaknya dan 50% itu dari sifat kooperatif orang tuanya. Kooperatif kan bukan hanya orang tuanya yang berhasil membawa anaknya ke dokter gigi, tapi bagaimana orang tuanya bisa bekerja sama dengan dokter giginya supaya berhasil nih melakukan treatment untuk si anak. Ya betul. Nah nggak tahu nih kalau dari sisi psikologinya bener nggak sih di usia 1 tahun tuh anak tuh belum ngerasa perasaan takut, senang dan lain-lain gitu loh Teh Wilma. Oke. Berarti saya mau simpulin dulu ya. Berarti sedini mungkin ya, Net ya, gitu. Kalau bisa ulang tahun pertama itu jadi kunjungan pertama anak ngebuat ke dokter gigi gitu ya. Walaupun ada sih 6 bulan dia udah tumbuh gigi gitu ya, Net ya. Atau bahkan ada yang dinamakan natal teeth itu loh, yang baru lahir dia udah ada giginya gitu ya. Mungkin itu butuh. Ya sekarang banyak juga. Betul. Mungkin itu butuh perawatan treatment lebih awal kali ya ke dokter gigi gitu ya, dengan kasus-kasus tertentu. Oke. Nah, terkait dengan tadi sebenarnya itu kan masalah perkembangan emosi ya. Yang namanya emosi itu sedari kita baru brojol aja kita tuh udah punya emosi sebenarnya, Net. Jadi bukan berarti anak 1 tahun itu belum punya rasa takut gitu ya, rasa kecewa, rasa marah. Dia bahkan dari setelah lahir pun gitu ya, kita 0 bulan terus berkembang kita sudah punya emosi. Makanya bayi itu nangis itu bentuk ekspresi emosionalnya dia gitu ya. Terus kemudian di umur 6 bulan dia sudah mulai melihat, mengetahui lingkungan sekitar gitu ya. Terus dia lihat nih aku digendong sama siapa, dia nangis. Itu kan mungkin Net agak buffering ya, oke. Nah mungkin itu juga salah satu emosi takutnya dia gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah dia belum punya emosinya, tapi mungkin umur 1 tahun itu informasinya belum banyak nih yang dia terima gitu. Karena rasa takut itu ya, emosi takut itu kan sebenarnya emosi dasar ya, masuk ke emosi dasar. Jadi nature gitu. Secara naluriah manusia itu udah punya itu gitu, takut, marah, sedih gitu ya, senang gitu. Mereka udah punya itu. Tapi yang istilahnya menguatkan itu adalah lingkungan gitu. Ketika dia makin besar, makin mengerti gitu ya, kognitifnya makin berkembang, dia udah bisa melihat hal-hal yang udah bisa melihat hal-hal yang abstrak gitu ya, tidak hanya yang konkret gitu ya. Itu kan banyak informasi yang diterima gitu. Jadi misalnya dokter gigi tuh nyeremin loh gitu ya, nanti di sana tuh gini-gini, atau dia pernah melihat orang sedang melakukan perawatan gigi dan dia mengeluarkan ekspresi yang kesakitan atau apa, itu kan menjadi stimulasi gitu ya buat dia. Aduh aku takut nih gitu ya ke dokter gigi gitu. Jadi sebenarnya lebih bukan dia belum mengenal emosi gitu ya, bukan berarti juga dia tidak punya emosi di usia 1 tahun itu, tapi lebih ke informasi yang dia dapatkan terkait dengan hal tersebut. Hal itu gitu ya, hal spesifik itu tentang dokter gigi itu gitu, itu belum banyak. Jadi pikirannya tuh masih istilahnya masih pure gitu. Jadi ya udah apalagi umur segitu kan belum ngerti juga kan gitu ya. Belum terlalu mengerti apa yang bakal dilakukan, kemudian apa yang bakal terjadi itu sih gitu. Jadi bukan berarti dia tidak punya emosi, tapi mungkin informasi yang dia dapatkan belum banyak untuk umur 1 tahun itu gitu. Makanya dia lebih berani gitu kan. Gitu. Jadi enak ya. Ternyata informasinya gitu kan, kalau dari aspek medis gitu kan, dari aspek medis kedokteran gigi kan, kenapa di usia 1 tahun? Karena biasanya tumbuh gigi pertama di usia tersebut, kemudian kita lihat juga kondisi tumbuh kembang rahang anak gitu kan. Dan ternyata dari aspek psikologisnya itu mumpung informasi yang anak terima belum bisa terlalu banyak. Jadi alangkah baiknya kan dikenalkan dengan suasana kedokteran gigi yang katanya menyeramkan gitu. Katanya gitu kan ya. Karena pada sebagian anak sebetulnya ada yang senang ke dokter gigi juga loh gitu. Iya, betul. Ya, gitu. Termasuk salah satu anakku, Zarin ya. Tapi mungkin nanti kita cerita di itu ya. Zarin tuh
berani banget, jadi dia Nah, kooperatif banget, ikutin ya. instruksi banget tanpa kita Mm-mm. suruh, tanpa kita dampingin pun dia jalan di depan dengan pedenya. Tapi mungkin kita bahas nanti ya. Oke. Jadi ya itu tadi. Jadi kita nggak bisa apa Mm-mm. ya istilahnya menyamaratakan apa ya karakteristik kondisi setiap anak gitu, Iya. karena setiap anak Mm-mm. itu unik, setiap anak itu berbeda gitu Betul, ya. Jadi betul. satu takut, satu belum tentu, satu nangis diginiin, satu belum tentu gitu ya, satu Iya. satu nangis teriak-teriak dikasih treatment ini, yang satunya juga belum tentu gitu. Buffering Mm-mm. lagi ya Net. Oke. Maaf, Nah, maaf. Kayaknya dari nah net nih. terkait Mm-mm. gak apa-apa terkait dengan itu Net, ada nggak Iya, sih apa ya di tahap usia tertentu gitu ya kita iya. harus ada spesifikasi treatment nih gitu ya. Mm-mm. Jadi misalnya saya sih pernah baca artikel Mm-mm. gitu ya, Mm-mm. usia 4 sampai 6 tahun itu nggak apa-apa kalau anak tuh udah ronsen gigi gitu. Mm-mm. Karena di usia segitu tuh apa ya istilahnya anak tuh lagi banyak mengkonsumsi makanan manis gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. asupan-asupan yang mengandung gulanya lumayan Mm-mm. banyak gitu Mm-mm. misalnya. Mm-mm. Terus di usia 6 sampai 12 tahun tuh rutin juga ke dokter gigi karena di saat usia segitu tuh si gigi susu tuh lagi tanggal gitu ya, lagi Mm-mm. Mm-mm. coplok-coplok lagi gitu. Iya, iya, Ada nggak sih treatment-treatment khusus yang spesifik diberikan di iya. usia tertentu gitu? Ada pastinya gitu. Jadi kalau Hmm, misalnya di hmm, usia 4 sampai 6 tahun, kenapa nih kok anak di X-ray misalnya gitu kan ya. Sebetulnya untuk kita lihat kondisi tumbuh kembangnya gitu. Jadi tumbuh kembang tidak hanya dari aspek psikologis juga gitu, Teh Wilma, tapi ternyata di hmm, kedokteran gigi pun hmm. ada aspek tumbuh kembang gigi anak. Nah, itu semuanya bisa Oke. terlihat sebetulnya dari X-ray, misalnya salah satunya apakah benih giginya lengkap, dari mulai Hmm, gigi susu sampai gigi nanti gigi untuk dewasanya kan benihnya sudah mulai terlihat gitu ya. Apakah ada kelainan hmm. atau tidak? Tentunya dengan pemeriksaan penunjang seperti X-ray itu akan membantu sekali gitu untuk observasi pada anak ini. Sebetulnya kan tidak Oke. perlu kalau ke dokter gigi misalnya tidak harus selalu ada tindakan sebetulnya. Ya, Bisa saja kan betul. hanya untuk sekedar observasi, kemudian Kontrol gitu ya. konsultasi betul, ya apakah Hmm, hmm, hmm. tumbuh kembang gigi anak saya ini normal atau tidak ya gitu, dan melalui ronsen tadi, Hmm, X-ray itu bisa sangat membantu sih untuk dari segi observasi. Yang hmm, pertama, terus oke. kemudian ada juga beberapa treatment, misalnya aplikasi topical fluoride, jadi pemberian fluoride pada Hmm. gigi anak Gigi anak. gitu. Ya, nah itu Hmm, bagusnya adalah ketika seluruh gigi anak itu sudah tumbuh gigi susunya dan syaratnya hmm. tidak berlubang. Nah, sebenarnya ada nih fase di mana anak itu gigi susunya sudah tumbuh semua dan Hmm. masih sehat walafiat. Jadi belum Masya tercemar Allah. sama sekali gitu dengan karies, dengan ya misalnya belum ada bolong sama sekali. Nah, justru di masa itulah timing yang tepat untuk dibawa ke dokter gigi hanya Dokter untuk gigi. diaplikasikan fluoride aja. Jadi diberikan fluoride Hmm, supaya lapisan giginya juga lebih bagus, jadi tidak mudah terserang karies gitu. hmm. Dan fluoride itu tidak menyeramkan karena sebetulnya kita tidak menggunakan bor ya, paling hanya menggunakan brush aja. Brush itu kan fungsinya Hmm, sebetulnya sama nih kayak menyikat hmm, gigi gitu kan. Dan ada hmm. rasanya gitu. Jadi sebetulnya kalau pengalaman saya sih rata-rata anak-anak yang berhasil dilakukan aplikasi topical fluoride tadi itu mereka Hmm. ingin diulang lagi karena rasanya enak. Terus Enak. mereka tidak, iya Hmm. enak manis, ada rasa buah-buahan gitu. Dan mereka tidak menemukan tuh tindakan-tindakan yang pakai bor di itu nggak ada sama sekali. Paling hanya Oke. brush gitu kan. Memang brushnya juga kami pakai alat di kedokteran gigi gitu ya, tapi tetap aja Hmm. itu tidak menyakitkan sama sekali. Nah, memang pada Oke. usia dimulai, kalau sekarang itu agak berbeda dengan kalau teori kan gigi pertama itu akan copot di usia 6 tahunan, tapi mungkin sekarang kita sudah mengalami yang namanya rekayasa genetik dan Ya, asupan gizi yang lebih baik itu dari sebelumnya. zaman Jadi pada sebelumnya saat ya. Hmm. betul. Jadi di usia 5 tahun itu sekarang udah banyak yang giginya udah mulai goyang, kemudian harus dicabut gitu. Hmm. Dan ini juga Betul, saya betul. masih observasi sih, masih cari literaturnya juga, kebanyakan dimulai dari anak perempuan. Anak perempuan tuh banyak Hmm. banget usia 5 tahun lah, 5 tahunan, ada 5 tahun setengah itu udah mulai
misalnya gigi dewasanya yang parah sih sebenarnya tumbuh di belakang gigi susunya yang terpaksa akhirnya gigi susunya harus dicabut gitu. Nah, sebetulnya sih sebelum kan memang pencabutan itu tindakan yang kayaknya menakutkan banget gitu kalau buat anak gitu ya. Selain daripada pengeboran jangankan untuk anak aja, dewasa juga. Iya, sampai dewasa kan ya gitu. Kan? Dewasa juga banyak lah yang takut dicabut gigi. Takut gitu kayaknya ke dokter gigi mau dia apa dicabut. Aduh, kayaknya tuh deg-degan banget gitu. Padahal sebenarnya selain pencabutan dan penambalan, ada tindakan yang esensial sekali gitu untuk anak. Misalnya yang tadi pemberian fluoride gitu kan. Itu kan nyaman banget gitu, nyaman banget. Hanya memang tidak semua orang tua teredukasi akan pentingnya pemberian fluoride pada anak sebelum anak giginya bolong misalnya gitu. Betul. Jadi mungkin untuk para orang tua nih yang join, begitu ngelihat gigi anaknya yang gigi susunya udah lengkap nih, aduh masih cantik, masih cakep gigi susunya, langsung dibawa ke dokter gigi untuk bisa di fluoride. Dijamin dijamin anak nggak takut deh. Jarang pasien saya yang setelah di fluoride kemudian mereka tidak traumatis pemberian fluoride itu. Tapi kalau pencabutan gigi, penambalan, tidak menutup kemungkinan itu akan traumatis sih bagi anak gitu. Iya betul. Karena menyakitkan ya, ada efek-efek tidak menyenangkannya lah ya. Ada gitu efek ya. Tidak menyenangkannya. Mungkin kalau menyakitkan banget enggak ya gitu. Tapi apalagi zaman sekarang ya alatnya. Ya betul. Iya, gitu. Jadi orang tua harus lebih aware ya sekarang, tahu gitu di mana fase kapan kita benar-benar harus ke dokter gigi untuk apa, dan lebih baik preventif daripada kuratif gitu ya. Mendingan dicegah di awal daripada nanti udah sakit baru ke dokter gigi gitu. Tapi rata-rata begitu ya. Ya mungkin itu kali ya. Stigma masyarakat tentang dokter gigi itu kan kesannya mahal gitu, Net. Terus apalagi anak kayak aku ya yang anaknya banyak, kemarin Zarin aja perawatan ya almost 1 million gitu ya. Maksudnya luar biasa gitu kan. Tapi memang ada tindakan di situ gitu. Cuman kan gini, kadang kita juga kan pinter-pinternya, apalagi ibu-ibu ya, pinter banget tuh nyari-nyari klinik mana nih, ada yang diskon, ada yang apa gitu ya, atau ke puskesmas kan bisa juga ya. Sebenarnya kalau alasannya itu gitu ya, Net ya. Sebenarnya ada loh tips berhemat ke dokter gigi loh, Teh Wilma. Apa tuh? Pasti mau ya. Sebagai ibu-ibu pasti mau. Ibu-ibu bener. Dokter gigi. Memang sih kita sebetulnya tidak ada kata terlambat, tapi munculnya pemaksaan pada anak lah gitu kasarnya ya, itu karena ada kata terlambat gitu. Betul. Jadi setelah kata terlambat timbullah dari segi ekonomi adalah ketidakefisiensi dalam pengeluaran uang alias mahal gitu ya perawatannya. Jadi sebetulnya kalau misalnya dari kecil setidaknya di fase ketika seluruh gigi anak tumbuh, oke lah di usia 3 tahun boleh gitu kan ya, 2 atau 3 tahun. Nah, itu sudah dibawa ke dokter gigi. Jadi kalau untuk tindakan yang preventif sebetulnya tidak memakan biaya yang besar gitu. Dibanding dengan pencabutan, penambalan, apalagi kalau penambalannya harus berulang-ulang kunjungannya, tentunya kan biaya juga bertambah gitu kan. Jadi sebetulnya kenapa dibawa dari kecil supaya kita gitu orang tua dan dokter gigi bisa sama-sama bekerja sama untuk mencegah kerusakan gigi pada anak itu bisa banget. Jadi kalau saya waktu dulu penelitian tentang waktu S2. Jadi penelitian saya itu tentang bagaimana caranya makanan itu bisa bermanfaat untuk gigi anak. Gitu kan. Jadi kan kadang banyak orang tua yang kadang ada orang tua yang anak kan sukanya makanan manis dan lain-lain ya, karena hal makanan manis pertama yang kita kenalkan pada anak itu adalah mungkin permen, coklat, atau yang level manisnya mendekati ke arah sana gitu, yang kandungan gulanya sangat tinggi gitu kan. Minuman kemasan gitu ya. Betul, minuman kemasan. Itu tidak bisa dicegah sekali minuman kemasan ya. Nah, tapi kan sebetulnya kita bisa memberikan diet. Diet di sini kan bukan berarti mau kurus,
tapi kita mengubah pola makan anak. Yang tadinya makannya misalnya coklat itu masih bagus ya sebetulnya. Coklat itu kan ada kandungan gizinya gitu. Misalnya permen yang terlalu manis gitu kan. Atau marshmallow misalnya bisa kita ganti dengan buah-buahan. Misalnya pir, apel, atau buah-buahan apapun kesukaan anak sebetulnya itu kan menjadi asupan gizi yang lebih baik gitu. Sedangkan dengan juga ya. Betul. Nah, dengan buah-buahan misalnya yang konsistensi kerasnya seperti pir, itu justru bagus untuk perkembangan rahang anak. Jadi kita bisa mencegah dari terjadinya gigi berjejal atau crowding. Kadang kan suka ada, ini gigi anak saya udah berantakan lagi nih, udah crowding lagi gitu kan ya. Gimana ya caranya supaya tidak dilakukan perawatan orto atau di behel nih kayak saya gitu kan. Saya juga korban behel 5 tahun. Iya gitu, padahal sebenarnya dari kecil itu sudah bisa kita rangsang perkembangan rahangnya. Misalnya dengan dia sering mengunyah buah-buahan yang agak keras gitu kayak pir, apel, tapi tidak dipotong kecil-kecil. Biarkan si anak menggigit utuh gitu ya. Betul, utuh lebih bagus, tapi kalau misalnya belum bisa karena mulutnya kecil gitu, buahnya besar, bisa dipotong memanjang misalnya gitu. Jadi si anak tidak kita berikan kenyamanan sedikit lah ya gitu kan. Jadi dia makan yang buah-buahannya bisa dipegang oleh tangan pertama itu. Betul. Dan effort di situ adalah adanya kekuatan otot pengunyahan. Jadi jadi nanti si rahangnya dia akan berusaha terus aja berkembang gitu. Kadang ada juga yang giginya, kok giginya susah banget ya tumbuhnya, padahal udah dicabut dan lain-lain. Biasanya kalau saya sih ngasih tips ke pasien, udah Bu, kasih aja terus buah-buahan yang kayak pir, apel gitu, karena selain untuk merangsang perkembangan rahang dengan proses penyunyahan tersebut, itu kan ada air liur ya, ada air liur yang terproduksi. Nah, kemudian enzimnya itu akan otomatis berubah gitu, berubah menjadi lebih baik karena ada gizi dari buah-buahan tersebut. Buah-buahannya. Ya, jadi enzim ini kan yang fungsinya untuk menjaga pH balance, keseimbangan pH di dalam rongga mulut gitu. Jadi bisa nantinya kesananya gitu, jangka panjangnya bisa mencegah terjadinya kerusakan pada gigi. Jadi nanti air liurnya itu berusaha untuk memberikan asupan nutrisi buat si permukaan gigi gitu. Jadi sebetulnya misalnya gini, ada yang orang tua juga, ini anak saya tuh udah hobinya makan buah-buahan, tidak suka coklat, tidak suka permen, tidak suka makanan yang manis-manis deh gitu, tidak suka susu coklat malah. Tapi kenapa ya giginya masih bisa berlubang dengan mudahnya gitu? Bisa jadi kandungan air liurnya yang kurang ternutrisi gitu. Jadi bisa jadi air liur itu penyebab mudahnya entah itu plak atau karang gigi, ataupun membuat gigi menjadi kurang saya bilangnya kurang ternutrisi aja deh, kurang ternutrisi gitu. Jadi asupan makanan utamanya yang bisa membantu gitu. Jadi ada kaitannya antara makanan yang kita makan. Jadi kadang kan, kita harus makan salmon, ini buah-buahan ini dan lain-lain supaya anak pinter gitu kan ya, anak sehat, tidak mudah sakit. Padahal selain daripada itu, untuk aspek rongga mulutnya pun ada manfaatnya. Karena makanan itu menjadi penentu kandungan air liur di dalam rongga mulut kita. Gitu loh, Kak Wilma. Panjangnya. Wah, ini bener deh. Tapi maksudnya jadi ilmu banget gitu. Ternyata sepenting itu ya si saliva ini gunanya buat menjaga keseimbangan nutrisi di dalam tubuh ya, kaitannya dengan rongga mulut gitu ya. Ya, betul gitu. Sebenarnya berarti bukan buah-buahan aja. Anak saya ini kan suka makan ini juga nih, wortel mentah gitu ya. Sebenarnya kan itu bagus ya loh. Kan teksturnya kan poinnya tuh tekstur dan gizinya gitu ya, nutrisi kandungan yang ada di dalam si komposisi yang ada di dalam si makanan itu ya. Berarti nggak harus buah aja, tapi misalnya kalau sayuran pun gitu ya, yang teksturnya agak keras dia suka, nggak bisa ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Secara ilmu kedokteran giginya itu bagus banget untuk perkembangan rahang, pertumbuhan gigi nantinya, supaya kita bisa
keep balance membuat seimbang gitu antara perkembangan rahang nanti dengan giginya sendiri ketika mau tumbuh. Semoga ada space lah intinya yang cukup untuk gigi dewasanya nanti tumbuh misalnya. Dan kalau nggak salah nih ya pernah dengar-dengar lah gitu dan baca-baca sedikit artikel dengan berusaha untuk mengunyah makanan yang tekstur keras itu ada aspek motorik atau sensoriknya gitu ya Teh Wilma ya kalau dari ilmu psikologi benar nggak sih? Iya. Dari sensorik pun ada, dari motorik pun ada. Karena kan gerak ya. Kayak ini loh, kemarin tuh baru ke dokter hewan ya, jangankan manusia gitu loh, kucing aja, kucing saya tuh suka dikasih makan yang lunak-lunak gitu kan, itu berpengaruh sama otot giginya gitu, jadinya dibilangnya, terus ada absesnya juga di giginya, ada kariesnya juga gitu, berlumut dibilangnya kalau kata dokter gitu, itu kucing gitu ya, maksudnya manusia lebih kompleks lagi kan tentunya gitu kan, tentunya. Dan itu penting gitu ya ternyata bukan hanya jenis makanan yang kita makan aja komposisinya, tapi teksturnya juga berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut kita gitu ya. Jadi ternyata kan hanya dari sebuah tekstur juga menentukan sekali gitu, banyak perkembangan yang berpengaruh ya, berkembang ya, yang berkembang betul dari sensorik kan dia pegang, meraba teksturnya, dia makan, dia kunyah gitu ya. Kemudian ini Net, jadi bisa diruntunkan nggak sih mungkin apa sih sebenarnya manfaat yang bisa didapatkan orang tua ini juga buat jadi jadi trigger juga buat para orang tua nih supaya lebih aware gitu ya dalam merawat gigi anak sedini mungkin gitu. Apa sih manfaat untuk anak sendiri gitu ya dengan dia merawat giginya sedini mungkin Net gitu. Dengan tercapainya kesehatan gigi dan mulut pada anak, pertama mereka bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Gitu. Kenapa kualitas hidupnya lebih baik? Tentunya asupan makanan yang masuk ke dalam mulut mereka bisa apa aja. Makanan favorit apapun, mau dikasih 4 sehat 5 sempurna, anything, mau sayur, buah-buahan, mereka nggak ada kendala. Kan lain ceritanya kalau misalnya anak sakit gigi, apalagi ada abses gitu, tentunya mereka akan sangat selektif dalam memilih makanan yang dikunyah terutama gitu yang dikonsumsinya kan, ya. Betul gitu kan. Sehingga asupan gizi pun pasti akan jadi selektif kan gitu. Orang tua juga kadang jadi pusing ya. Anak maunya makannya yang lembut-lembut aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita flashback, kalau saya selalu beranggapan anak itu tidak pernah salah gitu. Orang tua salah? Ya mungkin sekali gitu. Karena orang tua sudah punya pola pikir yang lebih matang, punya rencana hidup yang lebih baik. Sedangkan anak itu kan hanya manusia yang belum berdosa gitu. Yang masih suci, yang masih butuh arahan. Iya. Jadi tentunya peran orang tua itu kan tidak mudah sama sekali gitu kan ya. Disitulah sebetulnya kalau ke dokter gigi itu sebetulnya bukan rencana dokter gigi dan anak gitu, bukan, tapi rencana orang tua dan dokter gigi ya. Orang tua yang disupervisi atau membutuhkan expert dari seorang dokter gigi untuk bisa menciptakan kualitas hidup yang lebih baik melalui menciptakan kesehatan gigi dan mulut anak yang baik. Sebenarnya lebih di situ. Gitu kan. Jadi manfaatnya yang pertama adalah mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua adalah mendapatkan kepercayaan diri pada anaknya sendiri gitu. Karena beberapa anak juga yang ini mah berdasarkan pengalaman gitu ya Teh Wilma. Ada yang jadi pemalu. Kenapa pemalu? Minder, bisa gitu ya? Minder. Soalnya giginya banyak berlubang, misalnya gitu. Jadi kan, giginya. Padahal sebetulnya gigi depan hitam-hitam berlubang itu kita bisa tambah loh gitu. Hanya ini ada momen di mana si anaknya tuh, aduh saya takut, saya nggak mau ke dokter gigi gitu kan. Nah itu jadinya yang menyebabkan anak minder dan lain-lain gitu kan. Di situ juga kan peran orang tua tentunya hampir 100% kalau menurut saya ya besar sekali menentukan perkembangan karakter anak. Perkembangan karakter anak secara aspek psikologi sih luas banget gitu ya. Cuman kalau saya dari ruang lingkup yang kecil gitu, salah satunya adalah estetika pada anaknya sendiri gitu. Itu pada anak-anak, apalagi pada remaja gitu kan. Kayak gigi udah berjejal aja, kalau remaja tuh kayaknya
mindernya luar biasa gitu kan, dia di saat sedang mencari jati diri gitu. Aduh, kok saya giginya begini Benar. gitu kan, mama aku Lagi pengen behel identity. misalnya. Iya. Iya. Gitu kan. Lagi Kok temen aku bisa bagus identity gak di behel confusion. misalnya gitu. Betul, betul, Ya, betul. gitu kan. Jadi memang dari aspek kedokteran gigi sendiri dengan aspek dari ilmu psikologinya gitu, itu tuh selalu berkesinambungan sih kalau kata saya Ya. gitu. Bahkan Betul. bukan ada sih, mungkin banyak ya gitu kan, yang sampai dewasa pun kalau datang ke dokter gigi itu dia langsung dia punya anxiety disorder lah gitu. Ya. Dia nggak sadar misalnya, dok saya tuh sebetulnya tidak punya tingkat kecemasan loh, saya tidak anxiety disorder. Kenapa ya kalau ke dokter gigi saya ada gitu. Kadang-kadang banyak hal-hal yang di luar dugaan, misalnya ketika perawatan gigi pasiennya jadi batuk-batuk terus, misalnya gitu mendadak. Terus baru alat kaca mulut masuk, udah dia mau muntah gitu kan. Aduh, saya juga suka pusing gitu kalau udah kayak gitu. Tapi alhamdulillah ada beberapa pasien, alhamdulillah lebih dari 5 pasien saya udah pernah nanganin, bisa kok gitu. Bisa memang dengan terapi sugesti. Saya tuh sotoy-sotoyan sih sebenarnya di tempat praktek tuh Teh Wilma ya. Jadi kadang pasiennya saya ajak ngobrol dulu, nyaman dulu. Jadi yang tadinya tindakan bisa hanya 15 menit, ini bisa sejam hanya ngobrol dulu sama pasiennya gitu kan. Dan terapi lain-lain. Dan ada sampai pasien pun yang terapi dulu ke psikolog, atas saran saya gitu kan, karena memang ada salah satu terapi namanya hipnodontik di kedokteran gigi itu. Jadi hipnotis dengan terapi hipnotis sebelum perawatan gigi. Tapi dengan hipnodontik ini tidak berhasil, sehingga pasien ini harus dirujuk dulu ke psikolog. Dan ternyata karena saya follow up gitu kan ya, karena aku follow up, ternyata permasalahannya bukan pada hanya dirinya, tapi ternyata lingkungan keluarga kecilnya. Anak ini gitu ya, ada dari faktor kedua orang tuanya ternyata, sehingga ketika terapi di psikolognya ini, terapinya bukan si anaknya tapi ternyata orang tuanya. Ya betul. Ini orang tuanya tuh kalau di tempat praktek tuh udah maksa, anaknya nangis sampai saya udah pulang aja deh gitu, pulang aja nanti biar anaknya tenang dulu, kalau anaknya udah siap oke datang. Nah di poin ini kita bisa menentukan sebenarnya dokter gigi itu kapan kita bisa paksa anaknya sebenarnya kita nggak mau sih kalau ngerejeng anak itu ya di dokter gigi gitu kan, nggak tega ya, nggak tega banget gitu. Tapi memang kadang ada tindakan yang mengharuskan seperti itu gitu kan, tapi ada juga momen-momen di mana ya udah deh tindakan giginya kita tunda dulu, istilahnya mah kalau bahasa Sundanya badami dulu ya, badami dulu nih orang tua sama anaknya harus kompak, karena kalau hanya orang tua dan dokter giginya yang kompak tapi anaknya nggak kompak juga nggak bisa gitu kan, karena harus ada bantuan dari orang tua banget gitu kan. Kalau untuk di dokter gigi gimana caranya anak sama dokter gigi nantinya bisa jadi best friend gitu. Betul banget gitu. Betul. Jadi ada beberapa memang tindakan kedokteran gigi yang dipaksa gitu anaknya tuh, misalnya direjeng dan lain-lain ketika anak sudah masuk ke gawat daruratan giginya gitu Teh Wilma, yang misalnya sudah pakai obat pun dia tidak mempan gitu, misalnya abses kemudian yang anaknya sampai nggak bisa makan, jadi apa ya, jangankan makan gitu, minum juga misalnya sakit. Nah tindakan-tindakan kegawat daruratan tersebut yang memang waduh Bu mohon maaf ini harus kita paksa. Betul gitu, tapi sebetulnya tindakannya sendiri nggak lama gitu, hanya memang yang membuat lama itu ketika kita agak sulit untuk bisa menenangkan anaknya gitu. Jadi ada kok gitu kala-kala, ada juga kok momen-momen di mana dokter gigi harus memaksa, Bu ini mah terpaksa harus direjeng gitu. Tapi kalau misalnya perawatannya masih bisa ditunda, oh ya sudah Bu, nanti lain kali aja. Walaupun kadang orang tuanya yang maksa, dok saya tuh udah cuti hari ini, saya udah nyempetin waktu, saya nggak ada lagi hari libur. Setelah momen itu, biasanya saya akan meminta pasien kan anak ya. Misalnya dia misalnya sekeluarga nih, Bu bisa kita ngobrol berdua, anaknya ditunggu dulu di ruang bermain, atau boleh di bawah atau boleh di mobil. Di situ jadi konseling sama ibunya bahwa tindakan ibunya ini mohon jadi ibu
bisa calm down sedikit gitu. Karena tidak jarang ada yang sampai dijewer di depan saya. Ada yang anaknya dipaksa supaya buka mulut, itu hidungnya dipencet gitu. Ya Allah, dipengek gitu ya. Kayak mau dicekok obat gitu ya. Iya, kayak dicekok obat, tapi akhirnya, aduh ya baiklah gitu kan ya. Nah sebenarnya itu, benar. Yang tindakan seperti itu kan tindakan-tindakan traumatis pada anak gitu yang seharusnya bisa kita cegah. Jadi udah mah traumatis, jadi anak itu akan terkesan, aduh kalau saya ke dokter gigi, saya tuh akan disiksa loh sama orang tua saya gitu kan. Ya semakin takut dong. Jadi bukan solusi gitu kan. Benar-benar, gitu. Benar banget. Jadi memang susah-susah gampang gitu, kecuali kalau tricky ya seperti Zarin kan solehah gitu kan, seneng banget gitu ke dokter gigi itu sih the best. Nah itu tadi iya benar. Wah berarti kalau dari segi medisnya sendiri ya memang perlu dipaksa atau enggak ya tergantung kasusnya ya Net ya. Tergantung kasusnya. Urgensinya ini diperlukan ya tindakan saat itu juga ya mau nggak mau gitu ya kita harus memaksa ya, gitu ya. Tapi memang ada ini Teh Wilma, ada pengecualian sebetulnya bagi anak berkebutuhan khusus gitu kan. Anak berkebutuhan khusus pasti defense, penolakan apapun tindakannya. Gitu kan, karena jangankan untuk tindakan, kadang untuk instruksi pun sulit untuk bisa diterima informasinya gitu. Jadi harus dengan cara yang spesifik, cara yang khusus gitu kan. Nah memang ada dokter gigi anak yang memang concern di berkebutuhan khusus. Ini salah satunya ada guru saya nih, Profesor Arlet gitu kan. Beliau memang concern untuk perawatan gigi anak berkebutuhan khusus. Nah biasanya kalau yang pada berkebutuhan khusus itu tidak dilakukan di klinik. Di klinik itu hanya kenalan. Kalau yang saya suka diajak gitu ya sama beliau gitu kan, mau lihat nggak nih yang berkebutuhan khusus? Aduh saya mau banget gitu kan kalau di tempat praktek tuh. Jadi kadang hanya diajak ngobrol, diajak main, nggak ada tindakan apa-apa. Kalau saya tanya, Prof, ini tindakannya di mana ya? Dan ternyata tindakannya itu dilakukan di rumah sakit. Jadi pasiennya itu di bius umum. Ya, gitu dilakukan bius umum, jadi sekalian gitu. Iya, betul. Karena memang untuk yang yang spesial gitu ya, dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, kan tidak terduga takut tantrum atau apa, makanya dilakukannya di sana dengan treatment tersebut gitu. Betul. Jadi kalau untuk yang berkebutuhan khusus dipaksa atau jangan ya gitu kan. Di depan anaknya nggak akan bisa mau paksa-paksa segimana juga gitu kan ya. Betul. Tapi kita bisa lakukan pemaksaan gitu ya. Pemaksaannya tapi kan secara medis gitu ya. Jadi anak ya dilakukan sedasi misalnya atau dilakukan dengan bius umum dan akhirnya langsung sekaligus saat itu juga semuanya diberesin gitu. Jadi dibilang pemaksaan juga tidak secara langsung gitu ya. Gitu. Untuk tidak sepenuhnya pemaksaan. Tidak sepenuhnya pemaksaan betul, tapi itu hanya untuk kasus yang special needs aja sih gitu. Ya. Betul. Nah, itu menarik nih Nes. Sebenarnya kalau dari psikologi sendiri gitu ya. Sebenarnya gini, kan yang namanya pemaksaan itu konotasinya negatif gitu ya. Dan tidak selalu efeknya atau impactnya itu positif gitu ya, bahkan lebih banyak negatif gitu. Makanya ini juga yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Makanya tadi itu Net, ini sebenarnya orang tua yang pengen apa anaknya yang butuh gitu kan, itu juga harus dilihat gitu. Nah itu tadi kalau ditanya perlu nggak perlu memaksa, ya jawaban saya tentunya sama gitu ya, tergantung dari kebutuhannya si anak gitu ya, tergantung dari urgensinya kasus nih gitu ya, perlu tindakan banget atau enggak gitu ya. Kalau misalkan hanya untuk kontrol gitu ya, rutin gitu, tentunya kan kalau memang hari ini anaknya nggak mau, bener-bener nggak mau gitu, kita bisa tanyakan kan alasannya, kenapa anak nggak mau, apa yang kamu takutin atau apa yang kamu cemasin gitu kan ya. Oke, terus kita bisa tenangkan dulu, kita punya waktu untuk itu. Dan sebetulnya orang tua itu harusnya ya bukan hanya ke dokter gigi aja gitu, kemanapun kalau mau anak itu menemui hal-hal yang baru ya harusnya dikasih istilahnya prolog dulu gitu ya. Nanti 3 hari ke depan kita mau ke dokter gigi nak gitu. Dokter gigi itu orang yang gini gitu ya. Diberitahukan gitu kondisi-kondisinya seperti itu. Kenapa sih kita penting ke dokter gigi supaya bla 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 gitu. Tapi tentunya informasi yang kita berikan harus positif gitu ya. Karena gini, ini kan perlu memaksa anak, kalau anak takut
takut. Nah, rasa takut itu kan bisa diperkuat dari lingkungan juga gitu. Terutama itu tadi yang kasusnya Inet itu, temennya Inet ya, yang dari orang tuanya. Jadi orang tua itu tuh pasien ya, orang tua itu kan jadi role modelnya anak gitu ya. Ketika misalnya anak dapat informasi, dokter gigi tuh sakit loh kalau ke dokter gigi, atau orang tua sempet kayak ngasih informasi yang lebih ke arah mengancam gitu ya. Awas loh kalau makan permen banyak-banyak ntar bolong, ibu ajak ke dokter gigi misalnya, ntar dicabut loh giginya. Jadi kan pandangan mereka terkait dengan dokter gigi itu udah sesuatu hal yang menyeramkan, menakutkan gitu. Jadi betul banget orang tua tuh perannya penting banget nih gitu ya. Dan tentunya inget gitu, kita sebagai orang tua harus sadar betul yang namanya rasa takut itu tuh normal kok gitu, bukan sesuatu hal yang jelek yang harus dihindari gitu. Tapi gimana caranya buat mengekspresikan itu secara tepat gitu. Validasi dulu, nih bener nggak sih takutnya karena apa gitu ya. Lalu dari situ kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu ya. Dan rasa takut itu kan emosi dasar ya, caranya mereka untuk defense mekanismenya mereka kan gitu, terkait dengan hal-hal yang menurut mereka membahayakan, mengancam, menyeramkan gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa anak kita takut gitu, tapi gimana cara mengatasi ketakutan itu. Makanya kenapa yang tadi dibilang Inet, jangan tunggu anak itu sakit dulu baru diajak ke dokter gigi. Kebayang nggak sih kalau misalnya anak itu punya pengalaman pertama ke dokter gigi, pas lagi sakit gigi, mereka harus dapat tindakan yang menyeramkan menurut mereka gitu ya. Otomatis kan persepsi mereka terkait dengan dokter gigi, serem banget gitu kan. Karena pengalaman mereka pertama itu yang menyeramkan gitu. Coba kalau dibawa sebelum-belumnya gitu ya, dari kecil dikenalkan, ayo kita rawat gigi kita ya gitu, dan lain sebagainya gitu. Mungkin anak nggak punya ketakutan yang berlebih seperti itu gitu ya. Jadi intinya memaksa tentunya boleh, tapi lihat dulu kondisinya seperti apa gitu ya. Kalau urgency memang benar-benar harus dilakukan, harus ke dokter gigi pada saat itu karena anak sudah merasa kesakitan, misalnya tidak nyaman gitu ya, langsung bawa, dan kita tidak secara memaksa, tapi jangan memaksa dengan kekerasan gitu ya, kayak dicubit, dijewer kayak tadi gitu, ya Allah gitu, malah jadi itu benar, jadi traumatis, malah bahkan ada loh yang namanya dentofobia. Dentofobia, iya betul. Iya, fobia ke dokter gigi, dan itu biasanya malahan lebih banyak kasusnya itu tadi dari orang tuanya. Orang tua yang memberikan informasi-informasi nggak valid terkait dengan dokter gigi gitu ya. Dentofobia tuh bisa sampai dewasa loh, Teh Wilma. Iya, dan biasanya merasa paling dirasakan ininya tuh pada saat dewasa memang. Jadi dan yang namanya fobia juga kan butuh terapi ya, butuh treatment gitu kan. Tapi ya itu tadi gitu, caranya tetap kita harus menghadapi gitu, menghadapi apa yang kita takutkan, yang menjadi fear kita itu gitu, objek fear-nya tuh apa gitu. Nah makanya itu tadi, untuk menghindari ketika memang kita dihadapkan pada kondisi yang memang kita harus memaksa anak gitu ya, jangan pernah memaksa anak dengan kekerasan. Pertama itu, karena itu jatuhnya traumatis, bahkan ya mereka bisa fobia dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada pertanyaan sedikit nih, Teh Wilma, mumpung lagi ini keinget. Seandainya pemaksaan berhasil dengan iming-iming reward seperti apa sih yang cocok gitu untuk anak yang berhasil nih kalau dipaksa itu ke dokter gigi gitu. Arahannya gimana sih kalau dari psikolog tuh gitu? Sebenarnya kalau zaman sekarang kan dentis apalagi yang spesialis anak itu memang mereka menyiapkan reward ya untuk anaknya dari dokternya sendiri gitu. Nah, orang tua juga sebenarnya boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi mungkin yang lebih tepat kalau reward itu jangan rutin gitu. Artinya dia melakukan itu kasih reward. Sebenarnya yang lebih tepat itu lebih ke pujian kali ya. Jadi reward yang barang gitu ya, yang barang yang jangan rutin, karena dia akan melakukan itu kalau dia dikasih gitu. Tapi kalau dengan pujian, pride-nya dia kan tumbuh tuh. Ih, kamu keren ya, kayak Zarin tuh kemarin, kakak berani, hebat banget, naik ke kursi sendiri, kakak keren ya. Terus udah gitu tadi kakak disuruh buka mulut, kakak mau ya gitu. Nah itu pujian-pujian itu sebenarnya yang
yang menaikkan pride dia, oh iya ya aku keren, aku hebat gitu. Itu yang lebih menetap dibandingkan kita memberikan reward berupa barang gitu ya. Barang. Ya, betul. Iya. Karena apa namanya? Dan sebenarnya gini, kalaupun memaksa gitu ya, anak tuh kan biasanya punya barang kesayangan ya gitu. Nggak apa-apa gitu sambil dibawa gitu. Itu tuh untuk apa sih supportnya dia juga gitu. Dengan itu dia merasa nyaman. Atau bukan hanya objek, orang tuanya sendiri yang objeknya gitu ya. Iya. Ayo sama-sama ibu yuk, ibu kan boleh tuh kadang orang tua ya ikut di kursi itu banget. Kan sambil digendong. Nah itu sebenarnya kan rasa takut itu akan gugur kalau ada kenyamanan, tidak ada kecemasan, dia merasa dicintai, dia merasa dilindungi gitu kan, gitu kan. Apalagi anak kecil gitu. Ini deh rasa takut anak kecil tuh sama kok sebenarnya sama orang dewasa gitu ya, kecuali ketakutan pada diri sendiri. Itu yang membedakan sebenarnya. Tapi kalau rasanya itu tuh sama. Jadi kita kayak refleksi aja sama diri kita sendiri. Kita mau nggak sih diginiin gitu ya? Itu anak kecil loh gitu. Kita aja nggak mau gitu. Kita aja nggak nyaman. Ini anak kecil gitu. Itu yang jadi poin-poinnya. Terus ini juga harus diperhatikan Net. Apa namanya? Dokter giginya juga harus kooperatif gitu. Kalau memang dokter gigi yang memang menangani anak-anak atau spesialis anak-anak gitu, setidaknya dia punya ketertarikan memiliki ketertarikan untuk mentreat anak-anak ya seperti anak-anak. Jadi orang tua gitu. Harus selektif milih dokter gigi juga ya. Nah itu dokter yang tepat. Karena gini Net, ini jadi pengalaman aku juga nih waktu kemarin gitu kan. Iya. Jadi Zarin itu tuh dia dari 4 bulan kan memang sudah pakai sufor gitu ya, karena aku hamil lagi kembar, tidak boleh berbagi nutrisi sama dokter, ditambah lagi aku hipertensi, preeklamsi gitu ya. Wah pokoknya luar biasa gitu waktu itu. Jadi memang perjuangannya Net, itu gigi depannya tuh roges gitu kan, terus kemarin tuh sempat abses Net gitu, dan dia tuh bukan tipikal yang ngeluh gitu, jadi tiba-tiba si bibir depannya tuh udah bengkak gitu kan, udah bengkak, akhirnya dibawa tuh ke dokter gigi, itu rekomendasi dari teman dan kakak ipar gitu ya, keluarga gitu, tapi unfortunately, dokter yang harusnya menangani hari itu Zarin nggak masuk, digantikan sama dokter yang lain gitu kan. Ada satu pengalaman yang saya, aduh kok gini ya gitu. Anak itu udah kooperatif, maju, jalan sendiri, masuk ke ruangan, kita di belakang ngikutin, dia berani pede gitu. Ayo naik ke sini, kata susternya, naik dia ke kursi, kemudian buka mulutnya, dia kooperatif, ikutin semua instruksinya. Kemudian ada satu momen di mana dia dikasih, itu kalau pakai behel tuh dikasih lem yang asam itu loh Net, apa sih namanya? Kita sebutnya EXA. Nah itu Zarin tuh kan sensitif banget sama rasa Net gitu, jadi dia agak nggak suka tuh gitu kan, terus dia gitu tutup mulutnya, terus dokternya tuh agak sedikit memaksa dan kata-katanya kayak mengancam gitu ya, kesannya mengancam kalau aku itu, padahal itu dokter spesialis anak gitu ya. Buka, ayo dong buka mulutnya, kalau nggak dibuka nanti malam sakit lagi loh giginya gitu. Itu, aduh aku deg gitu ya. Sebenarnya kan anak itu harus dibujuk gitu ya, pelan-pelan, bikin dia tenang dulu. Asem ya nak gitu ya, tadi asem ya, nggak suka ya gitu. Oke, kita minum air dulu yuk atau gimana gitu ya. Nanti tante janji deh nggak akan kena lidah biar nggak asem gitu ya. Misalnya kayak gimana kayak gitu ya, dirayu atau gimana gitu ya. Tapi ini tuh kayak kesannya diancam. Ayo, kalau misalnya nggak buka mulut nanti malam masih sakit loh giginya lagi. Gitu kan. Akhirnya terus dipaksa-paksa akhirnya dok nggak apa-apa, saya aja nanti ngomong sama Zarin gitu kan, berjudul aja dok gitu kan, takutnya trauma, saya bilang gitu. Enggak kok Bu, dokternya bilang gitu, enggak kok Bu, kata konsulen saya, anak umur segini nggak akan trauma jangka panjang, mau jangka panjang mau jangka pendek namanya trauma kan, trauma itu malahan impact-nya jangka panjang loh. Betul. Apalagi kalau orang tuanya nggak aware, ini anak punya traumatis tersendiri terhadap sesuatu, itu bahaya banget gitu. Itu makanya jadi dentofobia ketika dewasa, ada trigger dia muncul gitu kan. Nah, itu makanya. Jadi itu juga sih pemilihan dokter gigi yang tepat, tentunya itu juga tepat pula gitu dalam mensupport anak untuk mengatasi rasa takutnya gitu loh Net. Jadi bukan hanya orang tua aja harus kerja sama anak, tapi dokter gigi juga harus bekerja sama dengan pasien anak, orang tua gitu tentunya gitu. Jadi kalau
kalau nggak salah di Unpad kan dokter-dokter gigi diajarin psikologi juga kan gitu ya, gimana cara secara psikis dan lain sebagainya gitu. Saya nggak tahu itu gimana dokternya, cuman pada saat itu saya cukup kecewa. Jadi itu sih intinya itu gitu. Betul. Jadi kita sama-sama gitu, entah itu orang tua, anak. Kalau anak sih udah pasti dia ngikutin ya gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa intervensi lebih gitu ya, tapi kan orang tua bisa gitu. Dan dokternya juga tentunya harus sama-sama sih gitu. Kalau memang passionnya menjadi spesialis anak, otomatis dia juga tahu how to treat anak-anak dengan keunikan mereka gitu ya. Betul sih namanya, bukan menganggap ini orang dewasa yang bentuknya mini gitu, nggak seperti itu. Betul. Itu sih harus jadi concern juga gitu. Jadi sama-sama ya saling sinergi gitu ya, kayak betul. Pasti nggak bisa lepas. Apalagi kalau untuk anak itu kan semuanya tentang perkembangan ya. Apapun itu, perkembangan rongga mulut, perkembangan rahang, perkembangan mental gitu, perkembangan kesehatan jiwa dan lain-lain gitu kan ya. Betul. Makanya dengan adanya talk show ini kan mudah-mudahan ngebantu banget nih buat para orang tua betapa sinergisnya gitu kan ya. Ilmu psikologi itu dengan kedokteran gigi khususnya untuk perawatan gigi anak ya gitu ya, maksudnya jangan anak ya, untuk dewasa juga tiba-tiba kecemasan muncul di dental chair gitu kan. Betul. Dan ini loh, ketakutan anak juga bisa berasal dari orang dewasa, orang tuanya. Jadi ada penelitiannya, orang tua, saya lupa tapi dari sumbernya, cuman gini, orang tua yang takut ke dokter gigi itu biasanya anaknya pun akan takut ke dokter gigi, karena ketakutan itu tuh kayak menular gitu. Jadi ketakutan itu tuh bisa orang tuanya dulu dong ya, Teh Wilma ya. Makanya tadi yang diterapi orang tuanya kan. Iya. Iya, jadi gitu. Jadi jalur fear itu bisa dari informasi yang kita dapatkan gitu ya, terutama informasi-informasi negatif gitu kan. Kan semakin negatif, outputnya pun semakin negatif. Begitu juga ketika inputnya positif, outputnya pun akan positif gitu. Yang kedua bisa dari modeling, ya orang tuanya yang ngasih contoh dengan mimik, dengan ketakutan-ketakutan perilaku atau lewat perkataan gitu ya. Atau bisa juga dengan pengkondisian gitu ya, kayak tadi ngancem-ngancem. Awas, nanti kalau makan banyak permen atau coklat, giginya bolong loh, nanti sama dokter gigi dicabut loh. Jadi seakan-akan yang namanya dokter gigi itu adalah sosok yang menakutkan untuk si anak. Seakan-akan tukang jagal gitu ya. Iya kan? gitu makanya itulah, apalagi kalau sekarang udah digital 4.0 gitu ya, udah semuanya teknologi, informasi banyak gitu. Jadi pinter-pinterlah kita sebagai orang tua, banyak-banyakin informasi apa yang bisa kita lakukan, apa yang do and dance-nya gitu ya, supaya itu tadi efeknya anak itu tidak mendapatkan impact yang negatif dari perilaku orang tuanya sendiri. Itu sih intinya. Betul. And poinnya berarti para orang tua juga harus get the information from the expert, bener ya, Teh Wilma? Betul. Bukan jangan sembarangan asal googling. Iya, bener. Harus sesuai sama expertise-nya dan tentunya sesuai bidangnya ya. Apa yang mau kita ketahui gitu. Kalaupun memang dari googling nggak apa-apa, asal ada sumbernya jelas gitu. Jangan asal nyomot gitu ya. Iya, betul. Jadinya jadi misinformasi, jadi nggak valid informasi yang masuk ke kita. Betul banget. Wah, seru banget, Net. Pengen ngomongnya lebih panjang. Hanya 1 jam ya. betul banget, apalagi udah maghrib lagi ya. Masya Allah. Tapi banyak. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada part keduanya ya, kita bahas lagi kalau memang ada yang kurang-kurang ya. Tolong undang aku dong di channel YouTube-nya dong. Pasti dong. Ini kakak iparku tuh tadi baru, ayo Mak bikin podcast gitu kan, mendingan di YouTube gitu kan, jangkauannya lebih luas, viewersnya nggak terbatas dan lain sebagainya. Pengen banget gitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan ada rezeki waktu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Mau banget, tolong kita jadikan Teh Wilma. Amin, insya Allah. Psikolog hebat banget. Masya Allah, aku mah banyak belajar. 4 anak loh, 4 anak ini karakternya nggak yakin sama semuanya kan. Jadi beda, sekalipun ada yang kembar ya.
betul. Ketika share sama para orang tua tentunya kan ada pengalaman pribadi gitu di dalamnya. Jadi enak banget gitu loh. Aduh, sama-sama belajar, Net. Alhamdulillah. Oke, berarti tadi mungkin udah jelas ya, karena ini juga udah maghrib, Masya Allah, nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol tiba-tiba udah gelap. Udah gelap, Net. Kita udah setengah gini bayangannya mukanya. Tadi masih ada agak-agak ada mataharinya dikit gitu. Matahari, sekarang nggak ada bayangan sama sekali. Udah redup ya. Udah redup. Oke deh, berarti jelas ya Moms ya, kalau misalnya memaksakan itu kalau memang udah kepepet-pepet gitu ya, dan kondisinya memang udah urgent gitu ya, kita nggak apa-apa, tapi ingat jangan dengan kekerasan gitu ya, baik-baik gitu ya, dirayu dan lain sebagainya. Kemudian itu tadi yakini betul ini kebutuhan anak atau kebutuhan orang tuanya gitu ya, jangan sampai kita yang mau buru-buru, kita yang nggak nyaman, aduh anak rewel sih gara-garanya dan lain sebagainya. Pokoknya saat itu aja harus, atau aku udah cuti nih nggak ada waktu lain gitu. Jangan sampai itu yang menjadi alasan kita ya, Net ya. Setuju banget, Teh Wilma, itu banget tuh ya. Aduh, saya udah cuti, saya udah libur. Aduh, tolong. Bener. Dan tentunya juga itu tadi ya, harus tepat dalam memilih dokter untuk anak gitu ya, yang tentunya yang memang spesialis anak yang bisa men-treat anak ya sesuai dengan keunikannya gitu ya, uniqueness-nya dia gitu, bukan sebagai diri dewasa mini gitu ya, anak itu diperlakukan. Jadi sama-sama saling bersinergi, dokter gigi, orang tua dan anak gitu ya, Net ya. Iya, betul banget gitu. Itu harus udahlah, itu mah udah jadi inner circle aja deh. Betul banget. Oke, Net. Pincang. Bener banget, bener, setuju, sepakat. Net, makasih banyak. Sama-sama Teh Wilma. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Wah iya. Sama-sama. Aku ya makasih loh. Makasih juga buat yang nonton, Masya Allah. Masya Allah, ini ada 112 loh, Net. Berapa nih? 100, tadi terakhir ada 140 sekian. Udahlah. Masya Allah, alhamdulillah. Inet dari tadi Bu Dokter katanya. Oke, Net hatur nuhun sekali lagi. Mudah-mudahan ada rezeki lagi buat kita ini ya, duet. Ditunggu loh duet. Iya. Insya Allah. Makasih buat yang nonton. Semoga bermanfaat. Hapunten kalau banyak salah, banyak lepat kalau ada kekurangannya, Teh Wilma. Enggak. Semoga sehat terus. Seru banget pokoknya, Net. Amin. Hatur nuhun ya, Net, semuanya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Kita foto dulu yuk. Dulu. 1, 2. Oke. Hatur nuhun nih, Net ya. Salam buat Resi, buat Sangga. Assalamualaikum. Iya, makasih semua. Terima kasih untuk yang sudah hadir ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, makasih yang udah join. Ada adikku Della, hai. Makasih Dede. Terima kasih udah nonton live-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salahnya, banyak hal-hal yang nggak sesuai. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.